siapa saja yang datang di siang hari ini, kira-kira sih sepertinya generasi yang di masa muda 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu tuh dengerinnya Kahitna salah satunya. Ya enggak Kakak Megi? Di tengah-tengah kita nih, saya sudah pin pembicara kita hari ini. Yang pertama itu ada Kakak Felicia Jane, Platinum Leader kita, ditemani oleh salah seorang Silver Leadernya. Panggilan akrabnya sih Kakak Megi. Saya suka banget nama ini karena mengingatkan saya pada salah satu kisah Mallory Towers atau Lima Sekawan gitu ya, nama-nama begitu buat saya tuh namanya kece banget gitu. Terus orangnya hari ada depan saya sekarang. Terus kenapa teman-teman harus hadir di sesi siang hari ini? Oke, yang namanya musim ya, ada musim hujan, musim kemarau, ada musim banjir, ada musim duren juga. Terus seringkali musim itu mempengaruhi mood ya. Jadi dari mitologi Yunani juga mood seorang perempuan itu disinyalir dipengaruhi juga ini lagi bulan purnama kah, lagi bulan sabit kah gitu. Demikian juga dengan kakak-kakak leader business builder yang menjalankan bisnis yang living. Artinya yang namanya musim itu harus dihadapi gitu kan, harus dijalanin. Nah, di tengah jalan sambil kita mencari solusi, mengamati strategi, mengulang berpikir kembali tentang apa aja sih yang bisa kita evaluasi dan kita perbaiki, apa yang kita bisa improve sebagai bagian dari kekuatan kita selama ini. Dan nggak ada orang yang sempurna, namun memang menjadi tugas kita untuk berusaha menuju kesempurnaan itu. Walaupun pada akhirnya kita nggak akan sempurna-sempurna. Nah, salah satu produk yang setelah kita lihat datanya menjadi salah satu backbone kalau yang interest untuk menambah, meningkatkan, mempertahankan OGV, itu salah satunya adalah produk yang harus habis dikonsumsi. Oil semua pakai, siapa sih yang enggak gitu kan, semua kita yakin hardcore oiler, karena oil itu jenisnya banyak, kemudian by intuisi kadang kita memilih mengganti-ganti oil yang kita gunakan, ya kan? Ada beberapa oil yang habisnya cepat, ada yang habisnya banyak, tapi kalau dirata-ratakan, oil itu relatif nggak terlalu cepat habisnya, tapi nggak terlalu lama juga. So, kita butuh salah satu produk backup yang bisa secara nggak langsung mempengaruhi total OGV di grup dong, gitu ya. Jadi salah satu opsinya apa? Yang akan dibahas oleh kedua kakak-kakak kece siang hari ini, Bloom Collagen. Makanya topik kita siang hari ini adalah The Woman with Blooming Business. Jadi nggak cuma kecantikan mereka berdua aja yang blooming, seperti yang kita bisa sama-sama lihat di screen kita, tapi dengan mengedukasi, dengan, kebuka nih rahasianya. Ada banyak lagi sih rahasia yang akan mereka bagikan, sehingga mereka punya blooming business terkait dengan penggunaan Bloom Collagen. So, ladies and gentlemen, dari Sabang sampai Merauke, boleh berikan tepuk tangan virtual di kolom chat. Kita sambut Kakak Vel dan Kakak Meg. Panggungnya milik kakak berdua ya. Saya pamit menyimak dulu dari pinggir lapangan. Silakan. Terima kasih Bu Indri. Halo semuanya. Terima kasih sudah hadir ya, walaupun ini siang bolong, walaupun kita kebanyakan dari kita udah WFO lagi mungkin ya, atau yang masih di rumah ngurus anak. Halo, selamat datang. Oke. Nah, teman-teman, sebelum mulai saya mau bertanya nih. Teman-teman di sini apakah setuju dengan satu quotes beauty is pain? Itu kan sering banget ya kita dengar ya. Kalau mau cantik harus tahan dikit sakitnya, atau kalau mau cantik itu harus ada sesuatu pengorbanan yang harus dibayar. Nah, definisi cantik di sini itu mungkin bukan hanya cantikan luaran ya, tapi sehat luar dan dalam. Nah, kalau menurut saya sendiri itu beauty is pain itu nggak sepenuhnya salah, tetapi juga nggak sepenuhnya setuju gitu saya ya. Nah, menurut saya untuk menjadi cantik itu nggak perlu harus sampai sakit, harus sampai menderita kayak gimana, tapi memang kita perlu usaha, kita perlu effort, kita perlu sesuatu yang
Oke, kita nggak bisa tinggal diem nih. Jadi nggak ada yang mungkin dari lahir sampai tua tanpa ngapa-ngapain itu bisa tetap cantik paripurna gitu ya. Nah, kenapa saya mengatakan hal ini? Ini sebenarnya kejadian di saya sendiri ya. Di saya ini di umur belasan mungkin sampai umur akhir-akhir 20-an gitu ya. Kalau misalnya mau cerita umur ya sekarang saya udah 30 something lah ya. Jadi itu 15 sampai 30 itu kayak masa jaya saya gitu. Kayaknya saya cuek aja pakai skincare, cuman asal templok gitu. Tapi di umur 30-an ini benar-benar mulai kerasa yang adanya mulai, oh ini smiling line lah, atau garis halus apakah ini? Atau tiba-tiba ada noda-noda apakah yang artinya flek? Atau dan sebagainya gitu ya, problem-problem penuaan dini gitu kayaknya. Hah, kok bisa gitu ya, yang tadinya mulus, yang tadinya kencang gitu. Nah, tapi ini juga terjadi sama teman-teman yang seusia saya gitu kan. Saya banyak teman dari SMP, dari SMA. Ternyata lu juga ya udah mulai flekan, gile. Lu juga gila, hati-hati lu tuh udah mulai kerut-kerut. Nah, ini adalah tanda penuaan yang tidak bisa dihindari, teman. Di hari ini kita akan bahas gimana sih effort kita itu, usaha kita itu dipermudah oleh Young Living dengan produk-produknya agar kita itu bisa tetap cantik. Ya, ada jalan pintas nih untuk cantik. Yang Living memberikan kita shortcut jalan pintas nih. Gimana sih biar kita bisa cantik luar dan dalam. Kita juga akan bahas satu produk yang tadi Bu Indri sudah sebutkan ya. Belum kolagen, teman-teman di sini pasti udah tahu ya, ini udah booming banget. Ya memang keren, memang produknya itu mempunyai benefit yang sangat banyak gitu ya. Jadi kita di sini nggak mau jualan produk abal-abal gitu ya. Memang ini luar biasa banget. Dan juga bagaimana bisnis di Young Living ini dapat membantu teman-teman dengan berjualan belum kolagen ini. Teman-teman bisa terus-menerus ya berada di bisnis Young Living ini. Waktu saya ditawarin sama Bu Indi gitu ya untuk membawakan materi ini gitu ya, saya sangat lumayan kaget juga gitu ya. Terima kasih gitu kalau ternyata grup kita itu adalah salah satu grup yang terbesar di berjualan belum kolagen ini, dan semoga tips-tips nanti kita bisa membantu teman-teman semua. Ntar ya, aku bantu share screen. Oke. Oke, jadi ini hari ini judulnya The Woman with Blooming Business. Nah, sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama saya Felicia Jane, saya seorang Platinum Leader. Saya sudah join Young Living sejak tahun 2015. Jadi ini tahun ke-7 saya ada di Young Living. Dan saya selalu amazed sama semua produknya Young Living gitu ya. Walaupun yang lama saya tetap pakai dan yang baru juga saya nggak sabar untuk coba gitu. Dan saya juga bersyukur gitu ya saya berada di bisnis Young Living ini gitu. Yang tadinya mungkin saya hanya coba-coba, yang tadinya saya skeptis apa itu MLM, yang tadinya saya hanya jadi sampingan gitu ya, pelan-pelan bahkan sekarang bisa jadi bisnis utama saya bisa mengatakan ini gitu dengan sangat bersyukur gitu ya. Saya nggak malu-malu lagi ya, saya adalah seorang brand partner, saya ada seorang leader di Young Living, sorry. Dan satu teman saya, Margaret Mirabudi, beliau satu frekuensi lah ya, bisa dianggap sama saya itu ya, karena satu frekuensi ya, kayak teman main iya, teman gereja iya, teman gosip iya gitu ya. Bahkan sekarang sampai teman kerja mau nggak mau dia harus kerja nempel lagi sama saya. Kayaknya kalau dibilang grup itu di WhatsApp, kalau nggak dihapus-hapusin ada kali ya 200 kita jumlah grup bersamanya, incumbent-nya gitu. Common grupnya. Ya, same grupnya gitu ya. Beliau adalah dokter gigi ya. Kita panggilnya Bu Dok Meg biasanya ya. Jadi Bu Megi ini adalah seorang dokter gigi gitu. Beliau join di Young Living juga 2015, kurang lebih ya 3 bulan 4 bulanan setelah saya join. Ya, awalnya hasil paksaan juga, tapi ternyata mungkin sekarang dia lebih cinta Young Living daripada saya, benar. Nah, beliau adalah silver leader, dan awalnya mungkin ya skeptis juga ya, namanya dokter gitu ya, sama produk-produk apa sih ini yang mungkin di medis yang nggak selalu bisa sama semua sejalan gitu. Tapi ya setelah tentunya riset sendiri juga dan baca-baca gitu, sekarang hari ini juga bisa cerita gitu betapa Young Living ini mengubah hidup kita banget, dan juga teman-teman di sini bisa merasakan kehebatan Young Living. Oke, tanpa berlama-lama, hari ini dimulai dulu sama Ibu Megi, nanti saya akan menyambung kemudian. Silakan Bu. Halo, suara saya terdengar jelas nggak? Jelas banget.
Ya. Nah, terima kasih teman-teman udah memberikan kesempatan hari ini untuk dengerin sedikit cerita. Mungkin teman-teman di sini juga udah tahu ya, maksudnya Bloom kolagen itu fungsinya apa, udah nyobain juga pasti, bahkan mungkin udah tahu ya efek-efek yang bagusnya apa gitu. Tapi buat teman-teman yang belum dengar, kita korek sedikit yuk science behind si Bloom kolagen ini. Saya ingetin lagi gitu bahwa informasi yang akan dijelaskan dalam presentasi hari ini cuman untuk memberikan keterangan saja. Jadi saya walaupun profesinya dokter, tapi di sini saya tidak mendiagnosa, saya tidak mau mengobati, tidak juga bertujuan untuk menyembuhkan penyakit. Gitu. Jadi informasi yang hari ini saya sampaikan adalah bukan untuk pengganti nasihat medis dari dokter. Tetap akan teman-teman tetap dianjurkan untuk tetap rutin melakukan pemeriksaan kesehatan dengan dokter. Nah, tadi Bloom kolagen science-nya. Jadi kalau perusahaan yang living itu ya, dia itu kalau mau launching produk, kalau dia mau bikin sesuatu itu bukan kaleng-kaleng intinya, Maya. Bukan cuman asal mikirin produk ini laku nggak nanti di pasaran gitu ya. Semua research development itu makan waktu bukan yang sebentar gitu, makan waktunya lama banget, bertahun-tahun dicek masing-masing ingredient, habis itu masih ada trial dari pihak ketiga gitu, itu benar-benar semua prosedurnya itu rumit dan bukan sesuatu yang gimana ya yang bisa kita sepelekan gitulah. Jadi benar-benar satu botol itu kalau bisa ada sampai di tangan kita itu benar-benar produk yang bagus gitu. Jadi sangat sayang sekali gitu kalau teman-teman di sini punya oil, punya suplemen, punya mungkin Ningxia yang nggak kepake gitu ya, karena cuman dulu mungkin belinya ikut-ikutan gitu kayak saya dulu ya, belinya ya ikut-ikutan gitu. Tapi ternyata setelah dicoba, setelah pakai, setelah coba explore sendiri, nyari tahu sendiri gitu, akhirnya dicobain, oh ternyata bener nih ya, bener-bener ngefek gitu ya ternyata ya. Jadi kita hari ini coba yuk kita belajar tentang kolagen, bagaimana mempercantik diri dari dalam. Ya, selama ini kan yang udah beberapa seri ya kelas tentang Bloom kolagen juga. Tapi kita coba lagi yuk, belajar lagi ya. Teman-teman, kemarinnya waktu saya nemu foto ini ya, ini Juli 2017. Ini itu berarti udah berapa 5 tahun lalu ya. Jadi ini foto ini tuh muncul di galeri saya. Diingetin lagi gitu, jadi dilihat lagi kamera zaman dulu mungkin belum terlalu jelas ya kualitasnya juga, tapi jelas banget gitu bahwa muka saya yang dulu itu yang banyak bekas jerawatnya, memang kulit saya kan kulitnya berminyak. Kalau berminyak kan cenderung berjerawat ya. Muka yang kayak gini itu saya pakai usaha loh. Saya dulu rajin ke klinik kecantikan, saya ke dokter kulit, saya pakai obatnya, saya pakai krim pagi, krim siang, tabir surya atau apalah, krim malam gitu. Padahal saya itu orang yang benar-benar males. Jadi kalau teman-teman yang tahu gini di sini, saya tuh bukan orang yang rajin skincare. Jadi sebisa mungkin saya tuh keluar juga nggak pernah. Kalau hari ini kan ceritanya mau presentasi nih, saya agak pakai make up sedikit lah gitu. Jadi si CV mineral yang ada di kotak dipakai lah gitu ya. Nah kalau teman-teman tahu yang keseharian saya itu cuma cuci muka. Toner ada, lotion ada, tapi saya tuh males banget pakai. Dan dulu ini karena saya pengen cantik gitu ya, kulit yang saya 5 tahun lalu ini adalah kulit yang pakai usaha loh, yang saya pakein apa-apa, saya templok-templokin apa, tapi ternyata ya kalau dibanding yang hari ini, ya saya boleh bilang ini jauh ya, tapi bukan usaha yang bukan usaha yang sedikit gitu. Jadi join Young Living 2015 waktu itu saya belum terlalu masih nggak terlalu gimana, tapi terus belajar terus di komunitas, diingetin pola hidup sehat, diajarin tidur gimana, olahraga gimana, jadi kesehatan yang
didapetin hari ini itu hasil dari usaha yang menyeluruh gitu, yang secara holistik gitu, bukan cuman perkara pakai oil, bukan cuman perkara minum suplemen, bukan cuman perkara pakai skincare gitu, tapi dari apa ya, ilmu yang kita dapat dari komunitas yang ada, yang living, yang saya join ini, benar-benar diingetin lagi gitu, bahwa kamu tuh kalau mau sehat nggak bisa cuman mentingin satu roda gitu, rodanya itu banyak gitu, jadi kamu benar-benar harus semuanya, kamu harus jaga makan, kamu tahu alergi badannya apa, kamu hindarin, kamu tidur juga ada waktunya, nggak boleh tidur 8 jam tapi mulai tidur jam 12 bangun jam 8, atau tidur mulai jam 2 bangun jam 10, itu udah no gitu, itu semua orang juga sebenarnya udah tahu gitu ya, apalagi yang zaman pandemik orang mulai aware sama kesehatan, harusnya makin pinter gitu ya. Jadi apa yang kita pakai di badan, apa yang kita minum, kita harus tahu itu apa ya. Jadi melalui setiap ilmu, setiap apa saya aplikasikan setiap hari, saya yakin gitu teman-teman di sini yang punya problem jerawat gitu ya, acne fighter sama kayak saya dulu, bisa kok dapet kulit yang baik gitu ya, kulit yang sehat. Tapi ini juga saya sangat terbantu banget ketika waktu itu belum ada di Singapura ya, waktu itu udah mulai cobain, terus udah gitu pas masuk Indonesia rutin minum gitu, itu aduh benar-benar bantu banget gitu. Bahkan secara nggak langsung gitu ya, saya ada waktu itu ada problem mah, terbantu banget oleh si Bloom ini. Jadi kulitnya membaik, mah saya membaik gitu. Wah, ini salah satu produk yang sekarang nggak ada di rumah saya. Apalagi yang minum sekarang bukan cuma saya gitu. Yuk kita next lagi, yuk kita ngomongin tentang sainsnya. Kalau di sini teman-teman ngomong kolagen gitu ya, semua orang tuh tahu gitu, yang mau ngejar kecantikan yang udah 30 something apalagi 40 something mulai tertarik gitu kalau ada teman segengnya ngomong, lu minum kolagen nggak? Lu minum merek apa? Belinya di mana? Berapa? Gitu-gitu. Ternyata kolagen itu apa sih? Kolagen itu adalah satu jenis protein yang paling banyak ada di badan manusia. Fungsinya apa? Dia adalah membentuk struktur dan membentuk kerangka sel dan jaringan. Jadi di dalam satu kuku, satu kulit gitu ya, 1 cm persegi kulit itu selnya kan banyak banget ya. Jadi jutaan, miliaran gitu ya dalam satu badan kita, apalagi itu nggak tahu berapa puluh triliun kali ya sel-selnya. Nah, si sel ini itu kerangkanya yang membentuk adalah kolagen. Nah, di dalam badan kita ada 28 jenis. Ada literatur yang ngomong 29 gitu ya. Tapi banyak yang ngomong 28, dan 90% di tubuh manusia ini kolagennya adalah kolagen tipe 1. Nah, pas banget ya. Kolagen Bloom itu adalah kolagen tipe 1. Ya, berikutnya. Nah, kalau dari akar katanya ya, kalau kolagen itu datang dari bahasa Yunani, bahasa artinya kola yang berarti artinya lem, glue dia atau lem. Fungsinya sama seperti lem, dia adalah menyatukan, mengikat semua jaringan pendukung itu menjadi satu. Gitu. Jadi kalau ada jaringan yang gimana ya, dia dilem gitu, ada isinya, ada yang ngegabungin satu persatu, itu kan dia kuat, dia kenceng, dia kenyal gitu. Nah, si kolagen ini ternyata bukan cuman ada di kulit. Orang-orang aware-nya cuman kulit kolagen buat kulit, kolagen buat kulit, ternyata bukan ya. Kolagen bukan cuman di kulit, tapi ada di semua jaringan ikat, ada di kulit, ada di tulang, di sendi, di mata, di gigi, di rambut. Dan ini penting banget bukan cuma untuk kecantikan, tapi adalah untuk proses seluler, perbaikan, pemeliharaan jaringan, respon imun, itu semua juga diatur oleh si kolagen ini gitu. Jadi penting banget fungsinya, bukan cuma asal cantik-cantik, tapi mau sehat, mau respon imunnya baik, mau jaringan bukan cuman kalau misalnya pas lagi ada luka, kebentur atau jatuh, itu bukan ya. Tapi sel-sel kulit kita, sel-sel badan kita itu kan semua
ada waktu kerjanya gitu. Jadi kayak kalau misalnya kulit 28 hari dia ganti gitu. Jadi beregenerasi gitu ya. Jadi yang sel-sel lamanya mati terus terbuang oleh badan, sedangkan itunya terus membaik. Nah, ini si kolagen nih yang memainkan peranan penting di sini gitu. Jadi penting banget supaya kita bisa terus terlihat baru atau muda gitu ya. Next. Nah, si kolagen ini karena bertambah umur otomatis jumlahnya pasti berkurang ya. Jadi ini secara alami, proses alami. Sedangkan proses alami ini tidak mungkin kita tidak mungkin kita hambat, tidak mungkin kita hentikan karena ini adalah proses natural, proses yang memang sudah Tuhan aturkan gitu. Tapi proses penurunan ini itu yang terjadi apa sih? Dia itu si kolagennya itu jadi kayak putus-putus, jadi longgar. Efeknya apa? Efeknya kulitnya keriput, kulitnya kering, kendor gitu ya. Terus juga si tulang kekuatannya menjadi berkurang. Nah, ini menurut jurnal juga ya, bahwa kolagen itu mulai umur 20 dia itu mulai berkurang produksinya. Umur 40 30%-nya udah hilang. Sedangkan umur 50 sekitar separuhnya itu hilang. Ya. Jadi luar biasa banget. Nah, berikutnya lagi. Nih, aging skin anatomy. Jadi di sini kita membandingkan kulit yang kiri adalah kulit yang muda, mungkin yang 15, 20 something gitu yang lagi plum-plumnya gitu, yang lagi keren-kerennya, sedangkan yang di kanan adalah mungkin umur yang udah 50 ke atas. Bedanya di mana? Di kolagennya, lihat. Itu yang ada tulisan kolagen tuh. Nah, itu kan jaringannya itu dia fungsinya untuk menyokong. Jadi kayak kalau barang gitu itu ada isinya gitu kan dia bisa bentuknya itu bisa bagus gitu ya. Tapi kalau ketika si isinya kita kayak kapasnya kita ambilin satu-satu gitu ya, atau kapasnya jalinannya kopong gitu ya kan, si kulitnya itu dari luar dia akan menjadi lebih keriput gitu, menjadi lebih kalau permukaan yang licin itu akan memancarkan sinar gitu. Jadi orang kenapa sih kok bisa glowing gitu ya, kulitnya kok bisa glowing, sedangkan saya kayaknya udah usaha ini udah usaha itu tapi kok nggak bisa gitu, mau glowing itu kayak nggak banget gitu. Ternyata karena apa? Karena permukaan kulitnya itu nggak ada yang mendukung dari dalam gitu. Jadi dia nggak bisa rata, nggak bisa licin. Yang namanya orang yang di sini yang mungkin yang lulusan apa tuh teknik atau apalah pasti tahu gitu ya. Kalau sinar permukaan yang mau mengkilat itu permukaannya kan harus mengkilat ya, harus licin, harus bagus baru dia bisa memancarkan sinar gitu. Tapi kalau permukaannya keriput, kasar gitu, otomatis sinar juga nyerap, nggak mau memantarkan lagi gitu. Jadi ya otomatis gitu ya, orang yang kulitnya keriput, orang kulitnya kering itu boro-boro mau glowing gitu ya. Nah, ini kolagennya sangat berkurang sekali. Ya, efeknya apa? Kulitnya juga kalau udah permukaannya keriput gini, itu kan berarti kalau dihitung secara luas permukaan jadi luas banget kan ya, otomatis kering karena penguapannya proses penguapannya jadi cepat gitu ya. Gitu. Next lagi. Nah, si penuaan ini kan tadi saya udah bilang bahwa ini adalah proses yang natural, proses yang alami. Masalahnya adalah orang-orang muda zaman now, zaman sekarang mengalami penuaan dini, ya. Karena apa? Karena yaitu gaya hidupnya jelek banget gitu, orang apalagi tinggal di kota besar, harus meeting sana, meeting sini, harus entertain customer, harus ketemu orang, harus ini itu gitu ya, itu pasti ada yang dikorbankan. Ketemu misalnya di tempat yang banyak asap rokok, walaupun dia nggak merokok, dia menjadi perokok pasif. Itu merokok itu menurunkan kolagen di badan loh. Makanya orang yang merokok
kalau dibandingkan dengan orang yang tidak merokok, pasti kelihatan jauh lebih tua walaupun mereka seumur. Apalagi udah merokok, terus temennya minum minuman alkohol, rutin lagi tiap weekend. Terus tidurnya kalau kayak gitu udah pasti telat, karena hahaha dulu gitu ya. Apalagi yang mungkin siangnya panas-panasan, kerjanya mungkin outdoor atau sering terekspos sama sinar matahari, atau yang mungkin suka golf, itu kan juga di lapangan terbuka gitu ya, itu udah pasti kena sinar matahari terus. Atau malah orang yang sering tanning, ya itu benar-benar harus perlu kolagen banget gitu ya. Nah, yang kita nggak tahu kalau itu kan, ya teman-teman mungkin udah tahu lah, itu kan umum banget. Tapi ternyata yang saya baru tahu, kolagen juga menurun kalau kita terekspos oleh alat-alat elektronik. Manusia modern mana sih yang nggak terekspos oleh alat elektronik? TV, mungkin yang masih pada pakai microwave, atau pakai semua alat-alat masak yang di rumah, handphone, iPad, dan lain-lain, itu kan juga ternyata mengurangi produksi kolagen di badan kita. Gitu. Next. Dari tadi ngomongin sains gitu ya, ternyata di si Journal of Cosmetic Dermatology ya, di edisi ke berapa nih, 14, bulan Desember 2015, di sini ada penelitiannya. Kalau misalnya dilakukan penelitian secara signifikan, orang-orang yang yang ikut si penelitian ini, dia dikasih suplementasi kolagen, tapi nggak dibilangin sih merek apanya gitu ya. Ternyata hasilnya yang pertama, secara signifikan hidrasi kulitnya setelah konsumsi rutin selama 8 minggu itu secara signifikan meningkat. Jadi yang kulitnya kering menjadi lebih moist, lebih lembab ya. Terus hasil yang kedua apa? Setelah 4 minggu suplementasi, jadi minum rutin selama 4 minggu, kepadatan kolagen kalau dilihat di mikroskopik ya, di dermis, di tingkat dermis itu meningkat secara signifikan, dan fragmentasi jaringan kolagen dermalnya menurun. Jadi tadi kolagen yang putus-putusnya itu menurun secara signifikan. Terus efek tersebut bertahan setelah 12 minggu. Ya, jadi kalau teman-teman di sini udah rutin minum, terus tiba-tiba misalnya stoknya yang Living Bloom-nya menurun nih ya, tiba-tiba OOS gitu, kita nggak usah panik sih sebenarnya, karena efek ini akan bertahan selama 12 minggu. Tapi bukan berarti kita minum rutin terus berhenti, enggak ya. Karena kalau misalnya kita udah minum terus, itu kan ada sesuatu yang diperbaiki. Kalau misalnya kita stop, nanti saat kita minum lagi itu mulainya dari kayak nggak dari nol, tapi dari minus lagi. Jadi kita harus menutup kekurangan yang kemarin-kemarin, karena kan yang badannya udah secara alami menurun, tapi kita juga harus melawan semua tadi lifestyle yang buruk yang kita lakukan itu gitu. Jadi badan tuh sebenarnya udah minus gitu. Kita jangan tambah-tambahin dengan lifestyle yang buruk, apalagi minum kolagennya itu iya enggak gitu. Itu kurang signifikan nanti hasilnya. Jadi menurut si jurnal ini kesimpulannya apa? Minum terus kolagen. Kita minum suplementasi oral, secara oral diminum gitu ya, kolagen peptidanya, ternyata berkhasiat memperbaiki penuaan kulit. Wow banget ya ini. Jadi kalau ada yang nanya, hasil penelitian klinisnya ada nggak? Ada. Ya, next lagi. Nah, terus ini yang sering ditanyain sama mungkin teman-teman gitu, kan kolagen banyak gitu ya, kenapa sih harus cari yang Living gitu ya? Ternyata kolagen itu yang dijual di pasaran tuh memang banyak sekali jenisnya. Ya samalah kayak mau air gitu, air kualitas A, kualitas B, kualitas C, itu semua beda kualitas. Yang kita pakai, yang Living pakai adalah pasti kualitas yang terbaik. Kenapa? Karena udah dipilihin kolagen. Kolagennya bukan cuma sekedar kolagen, tapi kolagen peptida. Kolagen peptida itu apa sih? Kolagen yang sudah terhidrolisa dan bentuknya itu jauh lebih kecil. Kalau ukurannya kecil, efeknya apa? Efeknya mudah diserap sama badan kita gitu. Jadi
nggak usah susah-susah ngolah lagi gitu, badannya udah tinggal ready pakai aja gitu. Jadi sangat mudah dicerna, sangat mudah diterima oleh badan kita ya. Next lagi. Nah ini waktu itu sempat dibandingin gitu ya. Kolagen yang ada di dalam satu botol itu adalah 10.000 miligram. Ya, sedangkan di merek-merek lain ada yang kecil, ada yang lebih besar juga ada, yang ukuran sama juga ada. Tapi yang dipakai jenis kolagennya tadi adalah kolagen yang terbaik, yang peptan hydrolyzed kolagen. Ukurannya juga udah ini ya, ukuran yang paling optimal, yaitu 2000 Dalton. Itu benar-benar ukuran yang pas untuk diserap oleh badan. Dan satu-satunya kolagen yang mengandung essential oil. Kenapa dipakainya kemarin ditambahin lagi wolfberry extract, jasmine green tea. Itu kenapa sih? Ternyata ada loh sebabnya gitu ya. Berikutnya lagi. Oh, nggak apa-apa, yang slide sebelumnya dulu aja. Nah, ada penelitian lagi gitu yang sampai dipatenin gitu ya, bahwa kita teman-teman tahu bahwa green tea itu sifat antioksidannya tinggi kan ya. Terus jeruk-jerukan, citrus itu juga antioksidannya tinggi. Tapi ketika green tea dan jeruk digabung menjadi satu, itu efek sinerginya itu menjadi melonjak ya. Jadi dia memproduksi kolagen menjadi sangat tinggi kalau mereka digabung jadi satu. Nah, ini tuh malah dipatenin, dan yang cuman ada yang living di Bloom ini gitu, makanya hebat banget. Dikasihnya green tea, dikasih jeruk gitu kan, essential oil yang dipakainya kan semua di sini yang sitrus-sitrusan ya dipakai. Itu udah benar-benar ternyata nggak cuman asal pilih, tapi ternyata ada alasannya juga loh gitu. Next-nya lagi, cara minumnya gimana? Cara minumnya, kalau saya nih ya, ini kalau sesuai yang ada di Bloom-nya, dia itu menyarankan 1 botol sebelum tidur. Kenapa dibilang sebelum tidur? Karena wajarnya kalau orang sebelum tidur itu kan berarti dia perutnya dalam kondisi kosong, ya. 2 jam makan, 2 jam baru boleh tidur gitu kan. Itu juga memang yang diajarkan untuk orang-orang yang menderita gangguan lambung gitu ya, nggak boleh langsung tidur, apalagi yang punya GERD gitu-gitu, nggak boleh langsung tidur, harus tunggu dulu 2 jam, duduk dulu, nggak boleh langsung tidur-tiduran gitu. Udah tahulah semuanya ya teman-teman ya. Tapi ternyata di sini kolagen itu diminumnya adalah dalam perut kosong. Jadi teman-teman di sini bisa atur sendiri sih sebenarnya. Kalau misalnya yang malamnya sering ngemil atau malah pagi-pagi nggak nafsu makan, pengennya makan malam aja deh aku yang berat gitu ya. Nah itu berarti minum kolagennya di pagi hari ketika perutnya kosong gitu. Jadi nggak usah terpatok harus malam sebelum tidur. Yang penting minum ya, yang penting minum, tapi ingat kalau bisa perutnya kosong. Nah pagi-paginya gimana? Pagi-paginya supaya kita lebih berenergi, minum Ningxia. Jadi antioksidannya dapat, kolagennya dapat gitu. Jadi ini diminum rutin 30 hari, wow banget. Next-nya. Nah, di sini benefit secara keseluruhan ya, minum rutin Bloom kolagen. Membantu mengembalikan kekenyalan dan elastisitas kulit. Meremajakan dan mencerahkan warna kulit. Ini mencerahkan bener loh. Jadi bukan cuman iklan gitu ya. Jadi kayak orang kok kulit lu cerahan, kulit lu putihan, kulit lu bagus. Itu tuh sebenarnya bukan jadi lebih putih dari naturalnya gimana, bukan. Tapi ternyata mengembalikan ke warna kulit yang seharusnya gitu ya. Jadi naturalnya kita itu putih sebenarnya gitu ya, tapi mungkin karena kusam, karena kulitnya keriput-keriput apa gimana, jadi warnanya jadi lebih gelap gitu. Tapi setelah konsumsi rutin Bloom kolagen itu otomatis akan warna kulitnya juga jadi lebih cerah gitu. Teksturnya membaik. Terus udah gitu penampakan kemerahan kulit, garis halus, pori-pori itu juga. Bener nggak sih? Nah, kita lihat ya, next lagi. Ini waktu itu kita bikin challenge di grup ya, di grup Clarity kita bikin challenge. Waktu itu berapa ya? Challenge-nya 1 bulan kalau nggak salah ya. Minum
Ini luar biasa banget. Yang kiri ini anaknya leader gold kita juga rutin minum waktu itu dalam 10 hari dia udah baik banget. Ini banyak banget bekas jerawatnya. Setelah 10 hari minum bagus. Ya, masih ada sih bekas jerawatnya nggak yang langsung tiba-tiba mulus gitu, cuman jauh banget membaiknya ya. Ini terus yang sebelah kanan juga ya. Bekas jerawat. Ini fotonya after dulu ya, baru before. Iya benar. Jadi bukan kok jadi jelek, bukannya, ini foto before-nya di sebelah kanan. Dah, berikutnya. Nah, ini juga salah satu pemenang challenge di grup kita gitu ya. Efeknya apa? Si kulit kerutannya itu berkurang. Ya, yang di smile line itu di wajah sini, kerutan dagu sini berkurang. Ini dia itu lagi hamil ya, jadi waktu itu udah melahirkan. Jadi makanya kenapa tetap ada kantong mata gitu ya. Tahu sendiri ibu-ibu yang baru habis melahirkan dia gimana gitu ya. Tapi yang jelas gitu, walaupun rutinitas bergadangnya makin intens gitu ya karena punya newborn, kulitnya nggak jadi lebih kusam loh ya, malah terlihat lebih cerah gitu. Terus dia bilang rontoknya kan kalau menyusui itu sering rontok banget kan rambut ya, itu berkurang jauh menurut dia. Terus sakit punggung, sakit pinggang, pegel-pegelnya juga berkurang. Sakit di lututnya waktu itu mungkin nambah berat badan, lutut pegel, sakit berkurang juga. Nah, luar biasa banget. Buang air besar juga lancar. Itu juga ada ininya ya, ada alasannya kenapa bisa sampai buang air juga lancar gitu ya. Terus pemulihan dia sehabis melahirkan lebih cepat. Luar biasa banget ya. Next. Nah, ya ini tadi ya kita lihat banyak banget testimoni gitu, dan sebenarnya masih banyak lagi gitu teman-teman di sini yang masih praktik ke kita. Termasuk yang waktu kemarin ya, minggu kemarin teman-teman pada ikutan nggak cerita 3 bapak ini gitu. Luar biasa ya, ternyata kolagen itu bukan hanya untuk wanita, tetapi juga untuk para pria. Jadi belinya sekalian untuk suaminya, atau misalnya anaknya sudah lebih dewasa gitu ya. Kemarin ada cerita, saya ulas sedikit gitu ya, Pak Anton Situmeang itu seorang scuba diver trainer gitu. Jadi kan beliau kayaknya dengan air itu barengan terus gitu ya, jadi ya mungkin problemnya di rambut sama kena terekspos sinar matahari terus, dan setelah minum rutin kolagen tentunya itu sangat membantu ya untuk kesehatan rambut dan kulitnya. Lalu ada Bapak Sodik gitu ya, waktu itu ada problem sendi gitu ya, beliau tanya ke dokter dan memerlukan waktu itu kalau nggak salah zinc ya, dan ketemulah di Bloom Collagen salah satu ingredients-nya. Dan setelah konsumsi 1 bulan, ternyata sangat membantu di masalah sendinya. Dan yang terakhir ini juga dari grup kita ya, ini Bapak Franseno Pujianto, ya dosen iya, arsitek iya, traveler iya, pokoknya super sibuk lah, kalau ketemu dia susah. Tapi kalau ngajak main cepet nih, tapi ya sama ini problemnya dia indoor, outdoor, jompo aja jadinya gitu ya. Dia umurnya tidak sesuai muka gitu. Nah, enggak dia problemnya tuh pegel-pegel gitu. Dia apa? Ya, pokoknya harusnya umur segitu belum pegel-pegel, dia udah jompoknya kerasa gitu. Tapi semenjak ada Bloom Collagen, dia sehat kembali gitu ya. Dia kebantu banget gitu sama Bloom Collagen gitu. Apalagi traveling kan ya, itu di luar panas-panasan terus gitu. Jadi teman-teman di sini nggak usah takut, buat perempuan amankah, buat laki-laki amankah? Ternyata terbukti aman buat perempuan dan laki-laki ya. Jadi suaminya dibikin juga ya, belum kolegi ini ya, jadi kayak partner kita ya. Namanya aging itu pasti ya, tadi nggak mungkin orang ada yang menua, tapi kita ya agingnya graceful gitu. Jadi jangan agingnya yang kalau bahasa Sundanya itu ripuh gitu ya, aduh gile, semua jelek, semua nggak proporsional gitu. Itu kan nggak enak dilihat gitu. Lama-lama kita lihat ngaca malas, lebih malas dandan, lebih malas apa, udah aja jadi memperburuk diri sendiri. Tapi kalau kita aging gracefully, happy, sehat, luar dalam, cantik gitu. Dan juga mengurangi kejompoan. Kejompoan itu kalau baca di Google ya, itu adalah problem
tua yang dimiliki anak muda gitu ya. Jadi yang walaupun belum umurnya tapi udah berasa tua, kan rugi ya. Jadi ini sindrom ini luar biasa banget gitu. Jadi jangan sampai kelewat deh. Nah, sebenarnya kalau ditanya, ini aku cerita tentang apa ya, mungkin teman-teman di sini punya member atau ada yang mau coba nawarin ke teman-temannya, susah nawarin belum kolagen, siapa sih paling yang mau, sedikit sekali orang yang mau. Ternyata pasarnya itu sangat luas, target marketnya itu sangat-sangat luas. Nih ya, banyak banget yang perlu. Yang tadi yang pertama, umur 20 tahun ke atas. Begitu kolagen kita menurun, kita support kolagen. Cek, nomor 1, umur 20 tahun ke atas banyak banget. Ya. Terus mereka yang terekspos sunlight, terekspos sinar matahari setiap hari. Siapa yang nggak terekspos setiap hari? Kita ada gerakan harus berjemur kan. Nah, dan juga misalnya kerja juga duduk naik mobil atau misalnya jalan sebentar itu pasti terekspos. Duduk di sebelah misalnya kantor di dalam gedung tapi di sebelah jendela misalnya itu juga terekspos. Itu sangat perlu kolagen. Fight aging udah pasti ya. Terus yang tidurnya begadang lah, nonton drakor lah gitu ya, atau hahaha sampai malam, WhatsApp-an segala macam, merokok, makan nggak seimbang, perlu kolagen juga. Terus untuk mereka yang mau menaikkan massa otot tadi ya, untuk yang suka olahraga, untuk yang memang pekerjaannya memerlukan kinerja fisik, itu sangat perlu kolagen. Tadi juga untuk yang tadi ya kayak bapak-bapak yang tadi ya, untuk yang tulangnya, untuk yang sendinya, untuk ototnya gitu. Dan yang terakhir ini yang pasti harus dimiliki semua orang gitu ya, diminum semua orang itu adalah mereka yang terekspos gadget gitu ya. Jadi si efek cahaya blue light-nya itu ternyata merusak jaringan kulit kita. Nggak kelihatan langsung sih, tapi kan kita lihat handphonenya terpapar blue light dari gadgetnya juga kan setiap hari. Mungkin teman-teman kalau misalnya lihat di itu ya suka ada notifikasinya gitu. Sehari berapa jam? Ternyata yang saya bisa 8 sampai 10 jam lihat handphone terus gitu kan. Bangun aja berapa jam? Hampir 80%-nya saya terpapar gitu. Jadi ini target market yang sangat-sangat besar. Nggak perlu takut, bingung mau nawarin ke siapa itu, ternyata hampir semuanya perlu kolagen. Ya, nah kenapa sih kita menjual belum kolagen? Kita nggak mau ya jualan hard selling gitu ya, kayak ayolah belilah apalah gitu, yang penting beli, yang penting coba. Akhirnya mereka nggak akan minum dan akhirnya cuman kayak buang-buang doang gitu, kesannya kayak jual produk abal-abal gitu. Nah, kita di sini bicara tentang PV dari belum kolagen ya. PV-nya dari belum kolagen ini lumayan besar loh teman-teman, dan PV yang besar itu pasti akan berpengaruh ke OGV teman-teman, berpengaruh ke komisi teman-teman juga. 10 isi 10 aja, satu dosis 10 aja udah 32 PV. Isi 30 aja udah 91,25. Tadi dibilang minimum minum itu 30 hari dan bukan artinya berhenti. Kita harus rutin. Jadi untuk dapetin minimum IR kita 50 PV itu, kalau mereka konsumsi setiap hari, udah pasti kepenuhin kan. Ini adalah produk yang habis dikonsumsi juga, ini adalah produk yang harus rutin dikonsumsi juga. Jadi yang Ibu Indri bilang di awalnya, mungkin teman-teman di sini yang living masih jargonnya itu terkenalnya sama essential oil. Bukan hal yang salah, cuman kadang suka gini, nggak ngerasa nawarin ke member, iya Kak, bulan ini mau diorderin apa gitu, ini mumpung lagi ada promo loh, gini segala macam. Iya Kak, ini udah tanggal 15, siapa tahu mau kejar early bird dan segala macam. Aduh apa ya, saya masih banyak semua barangnya, oil saya masih belum banyak yang belum dibuka, ini aja masih punya 3, ini belum nyobain gitu ya. Jadi kayaknya kesannya maksa-maksa mereka untuk belanja yang mereka nggak tahu buat pakainya untuk apa gitu. Bukannya salah ya, ada juga yang beli oil nggak sampai sebulan habis gitu ya. Cuma ini jadi masukan untuk teman-teman untuk kalau punya member yang nggak tahu nih mau beli apa, oil apa lagi. Udah misalnya udah beberapa lama join, cobain deh tawarin belum kolagen gitu ya. Nah, ini belum kolagen ini aku kasih tips ya. Jadikan belum kolagen ini must buy items di template IR member teman-teman semua. Kenapa? Karena yaitu ya PV-nya tadi besar nih, di 2 aja misalnya suami istri ini juga paling 90, ya pas lah 1 bulannya kalau misalnya untuk berdua, enggak cuma 20 hari ya. Nah ini
skip sedikit, ini bisa untuk 2 orang ya, untuk sepasang suami istri gitu. Kalau misalnya mau nambah, biar 30 hari ya nambahlah, belinya 2 box gitu. Nah, yang kayak tadi saya bilang gitu ya, kadang yang orang itu bingung gitu untuk beli apa. Dan ketika ada sesuatu yang harus rutin dikonsumsi, sesuatu yang, oh ini kerasa banget nih efeknya, mereka nggak akan mikir lagi. Jadi ini banyak kejadian di member saya gitu ya. Pakai oilnya nggak terlalu banyak gitu, jadi dia hanya order kolagen. Oke, udahlah kolagen 30, kolagen 40 lah kali ini biar nyampe 120 gitu. Atau misalnya sekalian 2 kali 30 gitu, saya mau kasih coba siapa gitu. Jadi nggak usah pusing-pusing sama ini Ci produk ini apa segala macam. Kadang mungkin orang terlalu banyak informasi, nggak semua bisa mereka serap gitu ya, nggak semua bisa mereka terapkan gitu. Nggak mau semua orang coba ini ganti gitu ya. Nah, cobalah untuk memasukkan Bloom Collagen jadi must buy item di template IR rutin. Jadi udah nggak pusing lagi setiap bulan, udah aja Bloom Collagen. Setiap bulan Bloom Collagen gitu ya. Yang berikutnya, nah, nih, bagaimana sih cara menjual? Nah, mungkin teman-teman bisa coba salah satu metode dari 3 metode ini atau dikombinasi boleh banget. Yang pertama, menginformasi. Tadi kan di awal ya, Dr. Maggie udah jelasin tuh segala kebaikan, segala benefit ya Bloom Collagen. Itu teman-teman boleh kopas, boleh sampaikan ke grupnya masing-masing gitu ya, betapa si kolagen ini memang benar loh produknya itu produk andalan gitu, produk yang memiliki banyak sekali benefit. Kita bukan jual obat ala-ala lagi gitu ya, ini memang suplemen yang sangat baik gitu ya. Tapi yang kadang cara menginformasikannya kita itu gimana? Jangan sampai cuman kayak iklan berjalan gitu ya, iklan misalnya yang Living keluarin flyer apa, oke cuman masukin gitu tanpa embel-embel bawah penjelasannya. Atau misalnya leader atasnya nih ngasih informasi tentang misalnya tentang Bloom Collagen ini ya, kalian cuman hanya forward aja gitu ya, itu kayaknya kesannya aduh nggak dari hati banget gitu ya, tulisan forwarded yang di WhatsApp itu kayaknya cuman menyampaikan informasi selewat tanpa kalian baca juga gitu kan mungkin. Nah itu menurut saya nggak oke banget ya, orang juga akan sangat minim baca apalagi di grup gitu. Coba deh dengan yang tadi Maggie sampaikan, kalian bikin pakai kata-kata sendiri gitu. Itu akan sangat membantu. Misalnya, gila lo bener banget ini pakai bahasa sendiri aja. Cobain siapa nih yang jompo gitu. Mau coba Bloom Collagen ini bagus banget loh buat sendi. Nah ini suaminya Ibu Ina juga ternyata minum loh. Nah ini Franceno juga minum loh gitu. Jadi pakai kata-kata kalian sendiri. Jadi cara menginformasikan kan setiap grup itu punya budaya yang beda-beda ya. Jadi jangan sampai cuman nge-forward doang, udah bablas nggak akan dibaca gitu. Apalagi grupnya cuman misalnya ramenya cuman misalnya pas ada promo doang gitu ya, atau misalnya flyeran YL cuma di kopas doang, ya udah itu jadi mereka baca sendiri dari MailChimp juga udah kebaca kan, yang ngapain kita kasih lagi. Tapi kalau ada tulisan tangan kita, ada testimoni, ada segala macam, itu oke banget. Nah, yang kedua, merelatable-kan. Ini sebenarnya kata-katanya agak ini artinya sebenarnya cari relasi gitu ya, merelasikan, mencari persamaan antara saya atau misalnya nanti kita juga boleh misalnya ngarang-ngarang dikit gitu ya. Misalnya, cobain dong ini Bloom Collagen. Nih, kulit gue itu dulu kering banget nih, flek-fleknya udah waktu umur 30-an itu udah kelihatan banget gitu. Tapi gue minum nih 30 hari kerasa banget gitu. Nah, cari yang sama gitu keadaan kita sama keadaan mereka. Misalnya dia problemnya jerawat. Nih lihat nih anaknya leader gue cuma minumnya baru 30 hari, waktu itu lagi ada challenge, kebantu banget gitu. Ya kita karena kita sering baca, kita sering mendengar cerita orang, kita sering kita merelasikan, mencari persamaan antara kebutuhan si member itu dengan keadaan kita. Kan nggak semua orang kulitnya sama. Misalnya, aku tipenya kulitnya kering, si Maggie kilang minyak misalnya gitu ya. Tapi ya cerita kolagen kan sebenarnya buat semua orang oke-oke aja gitu. Jangan sampai, nanti gue makin kering lagi gara-gara minum itu sama kayak lo gitu. Atau segala macam kan orang keburu nggak mau. Tapi kita bagaimana cara merelasikan ke keadaan dia sama keadaan yang
informasi yang dari kita punya gitu. Nah, yang ketiga nih, menakut-nakuti. Nah, menakut-nakuti di sini dalam arti kadang semua orang itu aware sama suatu produk itu karena kepepet, karena merasa butuh banget, atau karena merasa, oh iya ya, gitu ya, ternyata ada sisi hatinya gitu yang disentuh, jadi dia takut, baru dia beli, baru dia coba, ternyata cocok gitu. Kadang kan kalau misalnya selewat, banyak kolagen di luaran gitu, kenapa harus yang living? Tapi kita boleh nih, dalam tanda kutip, menakut-nakuti dikit. Terus misalnya ya, contohnya menakut-nakuti, hati-hati lo 30-an nggak support kolagen, nanti kayak gue nih mulai keluar flek gitu. Jadi kita takut-takutin gitu ya. Terus lu yang tiap hari nonton mulu atau device-an mulu, gadgetan mulu gitu ya. Nanti umur 35, oke, kita bisa keriput loh atau bisa apa loh. Lu lihat nggak sih ini tuh kulitnya ini karena nggak dirawat gitu misalnya. Atau misalnya cerita tentang sendi lah, cerita tentang rambut lah, apa segala macam juga boleh banget gitu ya. Dengan caranya gimana sih kita mau menginformasikah, mau kasih relasi kah, atau mau nakut-nakutin. Ya itu cara kita aja gimana masuk ke personal orang beda-beda. Dan kadang nggak bisa semuanya di grup. Harus ada yang japrian, ya teman-teman harus meluangkan waktu untuk itu gitu ya. Oke, nah ini yang salah satu grup saya lakukan. Ini sebenarnya kita lakukan di awal dan sampai sekarang juga kita masih gitu ya. Jadi pas di awal-awal belum kolagen ini launching, kita berusaha ya segencar mungkin gimana nih si produk ini bisa jadi masuk ke hati para member gitu ya. Jadi ya coba deh tiap ada kelas kita coba bagi-bagi sampel gitu ya. Bagi-bagi sampel, ya lumayan harganya. Misalnya tadi 10 isi 10 aja udah berapa gitu. Masa gue harus bagiin orangnya 30, harus 30. Enggak juga ya, kalau yang grup saya lakukan, saya gini, kita gini ya, kita coba minta misalnya leader yang udah eksekutif atau yang udah silver, bawa 2 biji aja atau 3 botol aja gitu ya, 2 atau 3 botol per orang untuk dibagikan lagi. Jadi misalnya yang daftar 30, leadernya ada 10 gitu misalnya ya. Oke, seorang bawa 3 ya, atau yang mau misalnya leadernya lebih atas lagi gitu ya, habis tuker PV nih, bagian seorang 5 gitu ya, atau ada yang mau nyumbang 1 dus gitu ya, kita yang jangan malu gitu ya, cari sumbangan juga gitu sesama leader dari kita untuk kita gitu. Jadi mereka semua coba gitu dan mereka semua bisa merasakan si belum kolagen ini gitu. Dan di kelasnya juga kita pasti bahas gitu. Waktu itu saya pernah ada satu kelas di mana di kota apa, si yang mau nyumbangin leadernya nggak terlalu banyak gitu ya, dan kita pakai siasatnya itu, oke, ini kan 50 mili ini. Jadi kita bagi-bagi itu per sendok. Oke, seorang saya pegang 1 sendok, kita tuang, lo minum cobain sesendok aja, malah bikin mereka penasaran kan. Dan akhirnya mereka mau beli gitu. Ya asal coba aja deh, asal mereka itu pegang dan coba si belum kolagen ini. Gitu. Nah, itu kalau kita atmosfernya itu terus-terusan tentang belum kolagen lagi. Walaupun sekarang udah hampir mau setahun ada belum kolagen di Indonesia, tapi nggak apa-apa loh teman-teman terus jualan tentang belum kolagen ini gitu. Janganku makan. Leader-leader saya untuk foto alayan gitu ya, cuman seorang 1 jepret doang digabung gitu untuk bikin reels cuman beberapa detik ini, dan akhirnya kan mereka posting semua gitu. Jadi yang lebih lihat itu lebih banyak. Waktu itu juga kita bikin challenge ya. Challenge-nya itu oke, teman-teman coba 1 bulan. Jadi ini tadi foto before after yang tadi beberapa itu adalah testimoni dari mereka yang ikutan challenge gitu. Ya kita mau deh keluarin hadiah apa gitu dari grup untuk grup lagi kan, dan akhirnya mereka coba beli gitu karena ya antusiasnya itu sama-sama kerasa gitu si atmosfernya gitu, sama-sama mau coba belum gitu. Jadi banyak banget cara yang bisa dipakai untuk teman-teman gimana sih biar si belum ini bisa sampai gitu.
Tuh, ini adalah nih luar biasa ya. Ini dari Ibu Rian Nirwana, salah satu gold leader di grup kita juga gitu. Jadi si Bloomnya itu kan bentuknya kan botol kaca gini kan, beling. Buat apa ini kita banyak banget kayak gini gitu. Dan akhirnya beliau luar biasa nih dibikinin ini spray ya. Jadi teman-teman tinggal ganti si necknya aja, ini si leher botolnya aja. Bisa ganti botol spray, bisa ganti botol pump, mau jadi tempat lotion bisa, bikin hand sanitizer, yang kayak isi tip spray gitu, spray kita kan kemana, multi-purpose spray. Mau buat lap meja bisa, mau buat anak sekolah bisa, ini tinggal, ini dikletekinnya gampang banget. Aku sih dikletekin, terus aku steril, terus ini kalau Ciria ditempelin lagi stiker yang lucu-lucu, bisa kasih nama segala macam. Udah deh, bahkan waktu itu ini kita dikasih hadiah untuk teman-teman yang belanja berapa PV gitu. Jadi ini jadi hadiah gitu. Kadang kan orang masuknya nggak perlu harus dari hulu ya, kadang kita masuk dari hilir juga bisa gitu. Yang suka kerajinan-kerajinan sini beli botolnya apa segala macam di mana? Ternyata sih belum kolagen. Dan ini juga yang di paling kanan itu bisa jadi tempat box oil loh. Jadi kita bisa menggunakan ulang si botol dan boxesnya si belum kolagen. Jadi nggak ada yang kebuang semuanya. Gitu. Nah, udah deh. Kita ceritanya sampai di sini. Boleh ada pertanyaan? Ada di grup sih kayak di chat kayaknya tadi. Ya, terima kasih semuanya. Oke, boleh ada tepuk tangan dulu atas pemaparan yang sudah disampaikan oleh Kakak Meggy dan Kakak Felicia. Terima kasih. Oke, semoga bisa memberikan inspirasi ya untuk beberapa hal dan kemudian kita juga bisa mengambil dan merefresh kembali apa-apa yang kita pikir nggak ada solusinya gitu kan. Kita bisa dapat beberapa inspirasi tadi termasuk dari sisi edukasi dan aktivitas harian. Kemudian kita bisa menjawab 2 atau 3 pertanyaan pilihan ya. Tadi ada beberapa yang udah dibantu jawab juga sama Kakak Meggy di kolom chat. Ada juga yang masih belum. Nah, pertanyaan pertama nanti bisa terkait dengan produk, bisa terkait dengan activity bisnis juga yang nanti akan dibantu jawab oleh Kak Felicia. Oke, pertanyaan pertama datang dari Kak Marhel. Izin bertanya, apakah belum boleh diminum oleh anak-anak dan mulai usia berapa sebaiknya? Coba jawab ya. Kalau tadi menurut literaturnya kan penurunan kolagen itu di 20 plus ya. Di 20 plus gitu. Tapi kalau misalnya sering terpapar sinar matahari atau misalnya ekstrakurikulernya atau dia mau jadi atlet basket atau gimana, terpapar matahari terus boleh itu mulai dari umur belasan minum boleh. Ada problem jerawat boleh banget minum kolagen ya. Jadi sesuai keperluan aja, nggak ada batasannya, tapi kalau disarankan adalah setelah umur 20. Tapi kalau sebelum 20 masih ada keperluan karena terpapar atau apa-apa ya boleh, nggak ada pantangan ya. Iya. Tadi kita lupa kayaknya sampai ini kan satu botol ini kan 50 mili, isinya kan 10.000 miligram ya. Jadi itu kita hanya perlu minum satu botol. Jadi nggak satu orang itu satu botol cukup 1 hari. Jadi misalnya yang jerawatnya tingkat berapa gitu, nggak perlu minum jadi 3 botol, jadi lebih banyak Ya, gitu enggak. dan insya gitu kita ya. Tapi hanya perlu cukup 1 botol aja gitu. Semua keperluannya sama. Iya, jadi untuk yang kasus disampaikan Dok Meggy tadi tentang jerawat misalnya, yang dibantu itu adalah kolagennya mungkin masih cukup, tapi proses regenerasinya, proses penyembuhan luka, ya kan, sama menghilangkan bekas itu kan sebenarnya regenerasi ya. Jadi gimana caranya kulit baru diproduksi, dipercepat karena mungkin kulitnya karena faktor kurangnya nutrisi, faktor stres, faktor polusi itu recovery-nya agak lama gitu kan. Tapi yang pasti sih dari sisi nutrisi kolagennya akan bantu untuk recovery. Gitu sih. Jadi kalau umur belasan nggak ada masalah kulit, kayaknya mending minum Ningxia ya. Betul. Ya, oke.
Terus tadi ada yang tanya untuk ibu hamil gimana? Untuk ibu hamil, apakah aman dari sisi ingredients? Ini pasti dari Aman. sisi ingredients pertanyaannya. Aman banget ya. Sebenarnya kolagen butuh banget gitu ya. Jadi kalau gimana ya? Kalau ibu hamil banyak yang sering pegel-pegel, susah buang air besar gitu. Ini pakai kolagen pasti terbantu. Ya. Jadi nggak usah Ini takut. testimoni salah satu grup kita itu lagi ya, dari hamil. Ya, jadi bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan gitu ya. Jadi silahkan minum aja. Oke, dari trimester berapa? Jadi sebenarnya lagi hamil nggak lagi hamil itu kan proses regenerasi kulit berlangsung terus. Khususnya kalau usianya udah lewat 20 ya. Rata-rata sih cewek-cewek zaman now jarang sih yang hamil terlalu muda seperti mungkin zaman mamah-mamah kita dulu. Sekarang kan sekolah dulu, berkarir dulu, punya anu dulu gitu kan, baru ready secara mental untuk menikah. Itu sih Kak sepertinya, dan yang pasti kalau di antara ibu hamil itu juga punya suplemen tertentu. Tadi kan sudah disampaikan oleh Bu Felicia dan Kakak Megi, ada zincnya, ada beberapa mineral lain. Sometimes kan kita juga dibekali sama dokter objin kita beberapa suplemen yang juga ada zincnya. Nah mungkin yang perlu dikonsider beberapa ingredients aja untuk kemudian dikonsultasikan ke dokter objinnya masing-masing. Tapi kalau secara ingredient secara umum, ini ya seperti produk kolagen gitu. Nggak ada yang aneh-aneh dan bahkan ada booster-booster antioksidan tambahan yang bisa mensupport. Begitu, keren-keren pertanyaannya. Ya, harus konsul ke dokter karena zincnya itu 45 mg. Yang dikhawatirkan adalah kalau lebih dari 50 mg ada beberapa ibu hamil yang kalau kelebihan zinc mungkin merasa lebih cepat pegel, sementara dia sudah ada tambahan pegel sendiri kan dalam kondisi hamil karena hormonal, nambah berat badan dan sebagainya. Boleh konsul aja Kakak. Ya, konsulin aja karena kan kita juga nggak tahu ya dokternya udah resepin suplemen apa ya. Takutnya double-double apa gimana. Yes, nanti bisa dibagi 2 kek, atau 2 hari sekali, atau diseling. Dokternya pasti punya solusi. Kemudian, itu tadi ada beberapa yang nanya loh, ini luar biasa yang nyimak ya. Ada 130 orang tadi, terus tentang menstruasi jadi nggak sakit, jadi lancar, itu karena kolagen juga meregenerasi ini ya, nggak cuma di kulit, tapi sambungan-sambungan tendon, sambungan-sambungan saraf, itu kan juga dilapisin kolagen tuh sebenarnya. Iya, jaringan ikat ya Bu ya. Nah, jaringan ikatnya, jadi kenapa jadi nggak sakit pinggang dan sebagainya, dia nggak bersifat antiinflamasi sih, tapi regenerasi selnya membuat sel kita yang udah usang dalam tanda kutip itu diperbaharui lagi, sehingga terkesan wow gitu kan, kok hilang gejala-gejala pre-menstrual sindromnya gitu ya. Jadi bagus sih, ini banyak yang nambahin testimoni malah ya di kolom chat, keren banget. Oke. Penyakit degeneratif seperti diabetes jantung bisa nggak konsumsi? Aku diabetes dulu komentarin, yang lainnya nanti Kakak Megi boleh tambahin. Yang untuk diabetes itu kan masalahnya adalah kalori, sumber gula dan rasa manis ya. Jadi untuk belum kolagen sendiri bisa dicek kalorinya rendah banget, gulanya tidak ditambahkan gula apapun, itu pakainya ini ya, stevia, kalori. Jadi nanti boleh dihitung, dikalkulasi. Kalau dia tipe penderita diabetes yang punya agenda makan dari dokter, itu kan ada batas maksimal kalori yang boleh dia konsumsi terkait dengan keamanan kenaikan kadar gula darahnya tuh. Nah, coba kalau ditambahin kolagen masih dalam rank yang aman dan dibolehkan dan diizinkan dokternya apa enggak? Gitu. Jadi penyakit degeneratif pada intinya sih harus konsultasi ya. Tapi untuk penderita jantung yang punya masalah sendi misalnya,
itu dia boleh banget mengkonsumsi, tentu saja dengan setelah mengkonsultasikan dengan dokternya. Tapi kalau dia merasa so far so good, terus obatnya aman, dosisnya aman, dia konsul dengan rutin ke dokternya, keputusannya ada di tangan yang bersangkutan. Iya. Ada tambahan kakak-kakak sekalian? Keren banget sesinya hari ini. Udah ya kayaknya, Bu. Sudah ya? Oke, baik. Sekali lagi boleh say thank you, drop some love di kolom chatnya. Vibes-nya positif banget hari ini. Terima kasih buat kakak-kakak semua yang udah hadir, dan tentu saja terima kasih kepada Bu Felicia dan Bu Margaret yang udah bela-belain ya mempersiapkan slide, kita meeting sekian kali, kita ngobrol, tektokan, tentu juga teman-teman kondak ya. Siapa bilang teman-teman kondak cuma bekerja di balik layar, ketika setiap speaker yang tampil itu juga kita sertakan tim kondak. Demi edukasi yang lancar dan tetap menginspirasi. Baik, sampai jumpa di sesi selanjutnya. Thank you so much atas sharingnya hari ini. Tetap semangat berbagi, tetap semangat mengedukasi dimanapun kakak-kakak berada. Sampai jumpa yang Living Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Bu Indri. Thank you ya. Bye-bye.